Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendatangi pengungsi korban tanah longsor di Dusun Kebonakung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 21 Mei 2025 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Para pengungsi ini ditempatkan di Paseban Kanjengan, pendopo milik pemerintah Desa Depok. Khofifah sempat berdialog dengan para pengungsi perempuan dan sejumlah lansia. Para pengungsi berkeluh kesah serta berkisah bagaimana mereka selamat dari bencana longsor. Khofifah juga menyerahkan bantuan kepada para pengungsi. Khofifah mengatakan sudah ada koordinasi dengan Dinas PU Bina Marga, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas PU Sumber Daya Air, Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Jawa Timur. Khofifah juga mengusulkan relokasi semua rumah yang terdampak, bukan hanya rumah warga yang tertimbun material longsor. Pemprov Jatim siap membantu bangunan rumah untuk warga terdampak. Sementara Pemkab Trenggalek dimintai menyediakan lahan untuk relokasi. Untuk Pemkab Trenggalek diminta melakukan identifikasi titik lahan-lahan yang bisa jadi tempat relokasi. Khofifah yakin Pemprov bisa membangun dengan cepat jika lahannya sudah ada. Dia mencontohkan relokasi korban longsor di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan yang pernah terjadi di tahun 2022. Untuk proses penanganan bencana ini diambil dari belanja tak terduga atau BTT. BTT tidak termasuk anggaran yang terdampak efisiensi. Termasuk anggaran untuk relokasi rumah korban tanah longsor tidak ada kaitannya dengan efisiensi. Secara umum Jawa Timur dilanda sejumlah bencana banjir. Setiap hari BMKG memberikan peringatan dini daerah mana saja yang potensial hujannya lebih lama. Gubernur berharap dampak perubahan iklim global seperti ini bisa membuat semua membangun kewaspadaan bersama. Longsor di Dusun Kebonakung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan menyebabkan 6 warga hilang tertimbun. Mereka adalah Masinem berumur 90 tahun, Nitin berumur 36 tahun, Tulus berumur 65 tahun, Yatini berumur 50 tahun, Yatiem berumur 70 tahun, dan Torik berumur 2 tahun. Hingga pada Rabu 21 Mei 2025, tim SAR belum berhasil menemukan para korban. Ibu. Iya kawan-kawan, jadi tanggal 19 malam sebetulnya Kalaksa BPBD Provinsi Pak Gatot sudah turun dan menyampaikan update dari apa yang ditemukan di lapangan. Kemudian kemarin karena kita juga masih ada Karkitnas, saya juga punya tugas jadi irup dan seterusnya. Ini tadi saya baru bisa mengkoordinasikan bersama beberapa kepala dinas. Jadi saya bersama Kepala Dinas PU Bina Marga, PU Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Dinas Sosial Pak Kalaksa BPBD juga bersama kami tentu ingin mencarikan solusi efektif dari apa yang terjadi di Dusun Kebonakung ini. Jadi tadi saya mendapat penjelasan dari Pak Sekda dan juga Pak Kapolres bahwa ada 6 orang dari warga Dusun Kebonakung ini yang masih di dalam proses pencarian karena terkonfirmasi tertimbun. Saya tanya kira-kira timbunannya sampai berapa dalam, dan mulai tadi sudah menggunakan anjing pelacak. Ini yang di berbagai bencana alam di mana ada warga yang tertimbun, biasanya anjing pelacak cukup efektif melakukan identifikasi. Besok insya Allah anjing pelacaknya juga akan turun kembali. Jadi tentu kita berharap bahwa seluruh proses penanganan ini bisa kita lakukan dengan baik. Dan tadi saya sampaikan kalau katakan rumah yang terdampak, bukan hanya yang tertimbun, rumah yang terdampak di titik mana oleh tim di Pemkab Trenggalek dianggap aman
dan itu dijadikan tempat relokasi misalnya, maka Pemprov insya Allah dalam waktu cepat itu bisa membangun rumahnya. Jadi kalau membangun insya Allah dalam waktu yang cepat kita bisa lakukan. Tapi kalau lahan, saya minta tolong Pemprov melakukan identifikasi di titik mana lahan-lahan itu bisa dijadikan relokasi supaya aman. Jadi ada titik-titik yang masih dikhawatirkan kalau ada longsor maka potensial terdampak. Jadi gitu kawan-kawan, kita semua berharap bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi warga yang terdampak ini, gitu ya. Kemungkinan relokasi permanen itu? Loh ya permanen relokasi. Dulu kan Sumurup juga, desa Sumurup yang longsor itu juga ada tanah bergerak ya di sana, dan kemudian sudah direlokasi. Kebetulan lahannya lahan Pemprov, jadi sederhana sekali. Kalau itu lahan Pemprov ya kemudian dibahkan ke mereka. Nah kalau di sini ada lahan daerah, maka juga bisa lebih cepat untuk bisa dibangunkan rumah. Bagi masyarakat hunian tetap itu sangat penting. Gitu. Okay? Jawa Timur yang masih mengalami bencana serupa di mana aja? Banjir ya kawan-kawan. Sesungguhnya dari BMKG itu hari-hari mereka memberikan warning kepada kita semua titik-titik mana yang potensial hujannya dengan intensitas lebih lama, debit lebih banyak, selalu sebetulnya dikabarkan kepada kita semua gitu. Tentu kita berharap dari perubahan iklim global seperti sekarang kita bisa membangun kewaspadaan bersama supaya terhindar dari kemungkinan hal yang tidak kita inginkan. Di tengah efisiensi ini ada kesiapan khusus untuk penanganan. Kalau BTT nggak efisiensi. Ini kan kategori bantuan tidak terduga, itu tidak ada kaitan dengan efisiensi. Karena layanan kepada masyarakat seperti yang kita alami di Trenggalek hari ini, misalnya untuk relokasi rumah itu nggak ada kaitan dengan efisiensi. Ya. Ada berapa yang disiapkan di BTT? Ya tergantung kebutuhan kawan-kawan. Jadi identifikasinya kan nanti nunggu titik mana yang misalnya ini masih kategori daerah rawan. Yang rawan tentu dihindarkan untuk dibangun. Kalau kita bangun daerah-daerah yang aman. Gitu. Insya Allah. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.